Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin, muslimat, kaum mukminin, mukminat dimanapun berada sampai kapanpun, ya. Marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang sampai detik ini kita rasakan, ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita, ya, di tempat yang paling mulia di muka bumi. Tempat yang paling mulia di muka bumi adalah rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Di masjid, di mushola. Itu melebihi kemuliaan dari apapun tempat di muka bumi. Meskipun masjid itu sederhana, mushola itu sederhana dibandingkan dengan hotel, ya, berbintang, ya, gedung pencakar langit. Itu tempat-tempat lain seperti itu tidak ada apa-apanya. Mengapa? Karena di rumah-rumahnya Allah SWT, di masjid, di mushola itu diagung-agungkan asma Allah SWT, ya. Tempat orang beribadah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tempat disampaikan, ya, firman-firman Allah SWT, nasihat-nasihat Rasulullah SAW. Tempat di mana kita senantiasa berusaha untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur saat ini kita ditempatkan di tempat yang paling mulia di muka bumi. Maka mudah-mudahan dengan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menempatkan kita semua di tempat-tempat yang sangat mulia di muka bumi ini, kelak nanti di akhirat pun Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan kita semuanya di tempat yang paling mulia di alam akhirat, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala, ya. Semua makhluk, ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu mutlak bergantung atau membutuhkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Semuanya, dan kita itu membutuhkan sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasnya, tidak bisa dibatasi. Bahkan maaf, ya, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang dia banyak berbuat salah, berbuat khilaf, ya, berbuat dosa, nyata-nyata dia seorang hamba yang banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu saja, ya, mutlak membutuhkan sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya. Pinginnya, ya, walaupun dia mengakui banyak dosa, ya, itu pinginnya ya jangan diberi sanksi, ya, jangan dimasukkan ke dalam neraka. Nyata-nyata banyak berbuat dosa, tetapi tetap yang mutlak membutuhkan sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang memang tidak ada batasnya. Dan kita tidak bisa membayangkan satu kehidupan yang mana di dalam kehidupan itu
tidak ada sifat kasih sayang, tidak ada saling mencintai, ya. Seorang laki-laki dia tidak mencintai seorang wanita, sudah, maka ya otomatis tidak mungkin kehidupan manusia ini bisa berlangsung. Seorang ibu yang tidak mencintai, tidak ada sifat kasih sayang kepada anak-anaknya, ya, ngeri sekali. Maka ketika anaknya lahir, ya langsung dihabisi oleh ibunya. Oh, ini toh ternyata yang bikin saya sengsara selama 9 bulan 10 hari, ya. Kamu yang bikin saya susah, ya, berat semakin berat, yang bikin saya nggak nafsu makan, mual, macam-macam keluhan. Kamu ternyata yang kamu nggak punya kekuatan apa-apa, ya, maka habis sudah. Ya, kalau di dalam kehidupan dunia ini tidak ada sifat kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Kemudian juga seorang anak, ya, sudah hilang rasa hormatnya, rasa kasih sayang, cintanya kepada orang tua, itu juga begitu. Ketika orang tuanya sudah semakin tua, sudah tidak bertenaga, sudah tidak bisa apa-apa, sementara si anak ini semakin kuat, ya, tidak lagi butuh orang tua, maka ngeri, ya. Kehidupan ini tidak bisa dibayangkan seandainya Allah SWT tidak menciptakan apa itu yang namanya kasih sayang atau cinta kepada manusia. Maka sudah pasti hidup ini, ya, akan binasa, tidak akan bisa bertahan lama, dan kita tidak akan bisa merasakan satu kebahagiaan kalau hidup ini tidak ada yang namanya kasih sayang. Maka Allah SWT itu menciptakan kehidupan, ya, menciptakan kehidupan dengan satu nikmat yang sangat luar biasa, itu rasa kasih sayang, rasa mencintai, saling mencintai. Dan Allah SWT sendiri memiliki sifat Rahman dan Rahim. Ini sifat Allah SWT yang luar biasa. Dari nama-nama Allah SWT itu ulama mengatakan, ya, diantaranya adalah nama Allah, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim dan sebagainya. Tetapi dua nama Allah SWT ini, yaitu Allah dan Ar-Rahman, ini mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dan tidak pernah, ya, ada makhluk yang kemudian bisa menggunakan nama ini, ya. Ada orang namanya Allah, yang tidak boleh. Ini milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Atau ada orang namanya Rahman, ini hati-hati, ya. Dua nama ini mutlak milik Allah SWT, tidak boleh digunakan oleh siapapun. Nah, tetapi selain itu masih bisa digunakan. Rahim, ya, ini merupakan nama yang masih bisa. Nama-nama yang lain juga boleh. Tapi nama Allah dan Rahman ini tidak boleh. Maka orang yang memanggil anaknya, memanggil temannya, tidak boleh dengan hanya kata-kata Rahman, Rahman, Mas Rahman sini, tidak boleh. Harus ada di depannya kata-kata Abdul, Abdurrahman, Abdullah. Tidak boleh ini Allah, Rahman, ya. Karena ini dua nama ini milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kita akan bertanya, apa perbedaan dari sifat Allah SWT ini, Rahman dan Rahim? Itu apa bedanya? Kedua-duanya ini sebetulnya asal katanya sama, rahmat, rahmat, ya. Tetapi Rahman itu adalah sifat rahmat Allah SWT yang meliputi segala sesuatu, semuanya mutlak,
sifat Allah SWT, sifat kasih Allah SWT yang tidak bisa dibatasi, tidak ada yang bisa membatasi dari kepada makhluk yang namanya manusia, bahkan kepada makhluk yang namanya hewan, ya, tumbuh-tumbuhan, bahkan seluruh makhluk yang ada dalam kehidupan ini itu mendapatkan rahmat Allah SWT tanpa kecuali, tidak dibatasi, ya. Walaupun ada hamba Allah SWT yang dia nggak beriman, ya, tidak beriman, ingkar, tidak mau taat, tidak mau melaksanakan perintah Allah SWT, tetap mendapatkan rahmat Allah SWT, ya, di dunia ini, ya. Sehingga jangan sampai salah paham, kayak nyong orang sholat nyatane tetap sugih. Berarti sholat gunanya gua apa? Kayak orang sholat kayak orang kafir, bandane akeh nemen, ya. Berarti sholat ora kanggo, puasa ora kanggo, agama ki ora kanggo. Lah ini ya tipu daya dari setan. Ya memang rahmat Allah SWT begitu. Allah punya sifat rahmat yang mutlak, tidak bisa dibatasi, meliputi segala sesuatu, ya, sampai kepada orang yang kafir sekalipun, bahkan makhluk yang terlaknat sekalipun seperti setan, iblis, itu juga mutlak membutuhkan rahmat Allah SWT. Allah SWT memberikan rahmat kepada semuanya, termasuk pada iblis. Allah memberikan rahmat. Karena apa? Sesaat saja kemudian terputus rahmat Allah, sesaat saja, ya, sedetik atau bahkan kurang dari sedetik, 1/10, 1/100, 1/1000, ya, bahkan lebih sedikit. Kemudian Allah putuskan rahmatnya, maka binasa, makhluk itu binasa. Sehingga rahmat Allah SWT ini terus diberikan kepada seluruh hamba-hambanya tanpa kecuali, mutlak. Nah, inilah sifat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rahim apa sifat rahim? Nah, kalau sifat rahim ini memang tidak semua hamba Allah SWT saja, ya. Hanya hamba Allah SWT yang tertentu saja yang disayang sama Allah SWT. Maka kita sering mengucapkan, mengartikan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semua dikasih tanpa kecuali, tetapi tidak semuanya disayang. Hanya orang-orang tertentu, hamba-hamba tertentu yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sifat kasih sayang. Kalau sifat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini hanya di dunia saja. Semua di dunia, memang ketika di dunia semua diberi tanpa kecuali. Tapi sifat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa sifat rahim ini hanya kepada hamba-hamba yang tertentu, dan itu untuk satu kehidupan yang kekal abadi nanti kala. Dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rahmat 100 bagian. Dia menyimpan 99 bagian dan mengirimkan 1 bagian ke bumi. Dan dari bagian itu dia memberikan rahmat untuk ciptaan. Sampai-sampai seekor kuda betina mengangkat kakinya dari anaknya agar tidak menyakitinya, ya. Jadi Allah SWT itu memiliki 100 rahmat. Rahmat itu kan asal katanya dari Rahman dan Rahim. Allah memiliki 100 rahmat. Maka 1 rahmat, jadi 1/100-nya ini diberikan kepada seluruh makhluk yang Allah telah ciptakan, dan itu tanpa kecuali, tidak kemudian pilih kasih, semuanya diberi. Itu saja luar biasa. Sampai-sampai seekor kuda itu saking, ya, sayang kepada anaknya, ya, itu tidak sampai menginjak-injak anaknya. Tidak hanya seekor kuda, ya, seekor harimau, seekor singa yang begitu ganas, buas, yang menerkam hewan-hewan yang ada di sekitarnya, itu kepada anaknya
berkasih sayang, ya, dipelihara, dirawat, ya. Padahal kalau diterkam ya bisa saja, tetapi Allah berikan rasa kasih sayang kepada seekor singa sehingga anaknya dilindungi. Nah, tidak bisa dibayangkan satu rahmat yang Allah berikan kepada seluruh manusia, kepada seluruh hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan seluruh makhluk, ya, iblis, setan, makhluk-makhluk yang lain, malaikat, semuanya yang jumlahnya tidak bisa dibayangkan. Ya, sedemikian rupa kita merasakan nikmat kehidupan karena rahmat Allah SWT sehingga bisa berlangsung. Apalagi 99 rahmat, ya, ini Allah simpan, itu nggak bisa kita bayangkan, ya, 99 rahmat Allah SWT disimpan nanti untuk kehidupan yang kekal abadi dan khusus hamba-hamba Allah SWT yang beriman, yang bertakwa, yang taat kepada Allah SWT, yang menjalani kehidupan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, ya. Nah, itu mereka-mereka nanti akan mendapatkan karunia nikmat, ya, berupa kehidupan di alam surga, di akhirat yang kekal abadi dengan kenikmatan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apa sifat kasih sayang Allah SWT kepada hamba-hambanya? Sebesar apa sih, ya? Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah SWT, wahai Allah, Nabi Musa itu kan seorang nabi yang bisa bermunajat kepada Allah SWT kapan saja, ya, ingin bermunajat ya kapan saja Nabi Musa bisa. Suatu ketika Nabi Musa bertanya, wahai Allah, sebesar apa sih sifat kasih sayang engkau kepada makhluk? Kemudian Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Musa untuk mendatangi suatu tempat, ya. Kalau kamu ingin tahu betapa besar sifat kasih sayangku kepada hambaku, kamu datang ke suatu tempat, tetapi dengan catatan kamu hanya boleh menyaksikan saja apapun yang terjadi, ya. Jangan kamu berbuat apapun, bereaksi apapun, udah kamu pokoknya lihat saja apapun yang terjadi. Nabi Musa kemudian berjanji, insya Allah, ya, datang ke satu tempat. Apa yang dia lihat, ya, di situ dia melihat ada seorang pemuda yang sangat jahat sekali. Ibunya yang sudah tua itu diseret-seret, ya, di antara bebatuan yang tajam, diseret-seret sehingga luka-luka, ya, menjerit-jerit, berteriak-teriak keras ibunya ini, diseret-seret oleh pemuda yang sangat kejam itu. Tapi Nabi Musa tidak boleh bereaksi apapun, hanya melihat dari kejauhan. Ya, artinya nggak karu-karuan Nabi Musa melihat ada seorang pemuda yang begitu kejam, jahat, ibu kandungnya sendiri yang sudah tua, ya, diseret-seret di atas bebatuan yang tajam-tajam, ya, luka-luka, penuh darah. Setelah itu dihempaskan, ya, ibu yang sudah tua ini di bebatuan yang besar. Tetapi apa yang terjadi? Ibu ini sebetulnya kan bisa saja, ya, orang yang teraniaya itu tidak ada hijab dengan Allah SWT. Doanya makbul, mau mendoakan apa saja itu mudah, ya. Hati-hati, ya, makanya jangan pernah kita menzolimi manusia. Karena orang yang terzolimi itu ketika dia mengangkat tangan, Allah SWT akan segera turun tangan. Tidak ada hijab antara orang yang teraniaya, walaupun orang itu adalah orang kafir sekalipun. Ada orang kafir, ya, dianiaya oleh orang yang beriman, dianiaya tanpa sebab, tanpa kesalahan, dizolimi, kemudian dia berdoa, maka tanpa hijab bisa turun azab kepada orang yang telah menganiaya dia. Apalagi ini seorang ibu yang sudah tua renta, yang dia berkasih sayang kepada anaknya. Bisa saja ibu ini kemudian melakukan hal itu, tapi apa yang terjadi? Ternyata ibu ini menangis kepada Allah SWT, bukan minta supaya anaknya diazab. Apa suara dari ibu ini? Ya Allah, ampuni anak saya, ya Allah, ampuni anak saya, ya Allah, ampuni. Dengan tangisan demikian rupa.
Anak saya itu nggak ngerti ya Allah, nggak tahu ya Allah. Berikan hidayah, berikan ampunan, coba seperti itu. Itu kasih sayang seorang ibu, sudah dianiaya, sudah begitu sengsara, menderita luka-luka berdarah-darah, dihempaskan di batu, ya, sehingga terbentur batu yang keras, tapi dari mulutnya, dari hatinya tidak berkurang sedikit pun rasa kasih sayang cintanya kepada anaknya yang sangat durhaka ini. Kemudian Allah SWT berfirman kepada Nabi Musa, ya, lihat bagaimana ibu ini berkasih sayang kepada anaknya. Itu tidak ada apa-apanya dengan kasih sayangku kepada hamba-hambaku. Tidak ada apa-apanya itu ya. Sifat kasih Allah Ta'ala kepada hamba itu sempurna. Nah, inilah gambaran bagaimana Allah SWT itu memiliki sifat kasih sayang yang tidak ada batasnya. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah SWT. Kemudian kalau kita renungkan ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya sifat kasih sayang ya, sifat Rahman Rahim. Kemudian para nabi juga begitu, bersifat kasih sayang kepada umatnya sehingga rela mengorbankan segala sesuatu. Waktunya, hartanya, dirinya, semuanya, pikirannya dikorbankan. Bahkan rela mengorbankan badannya. Kanjeng Nabi ya, dilempari batu ketika di Taif seperti itu. Itu apa? Karena sayangnya kepada umatnya. Kemudian juga para sahabat, para tabi'in juga begitu. Mereka rela mengorbankan dirinya, menyampaikan agama kepada seluruh umat manusia. Sampai kepada para alim ulama, ya, sampai kepada orang-orang yang mendidik kita, orang tua kita. Semuanya itu berkasih sayang ya kepada kita. Tetapi coba kita renungkan bagaimana diri kita terhadap diri kita sendiri. Ya. Semuanya mencintai, menyayangi kita, tetapi anehnya kita sendiri tidak menyayangi diri kita. Kita biarkan diri kita untuk lalai, ya. Tidak melaksanakan perintah-perintah agama. Kita biarkan diri kita ya berbuat dosa, bergelimang dosa, berbuat maksiat. Ya. Itu artinya bahwa kita itu terhadap diri kita sendiri malah berbuat zalim yang sezalim-zalimnya. Atau kita kepada istri kita sayang, ya, kepada orang tua kita sayang, kepada anak-anak kita sayang, bahkan kepada teman setia kita sayang. Tetapi anehnya kepada diri sendiri. Ya. Jadi ini menjadi bahan renungan kita. Maka dari sini kita bisa merenungkan ya, siapa sebetulnya orang atau makhluk yang paling jahat, yang paling sadis ya. Makhluk apa? Ternyata makhluk yang paling buas, yang paling ganas, yang paling sadis itu bukan ular, bukan macan, bukan singa ya, bukan yang lain-lain, tetapi justru makhluk yang paling ganas, yang paling sadis, yang paling buas adalah manusia ya, terutama adalah diri kita sendiri. Yaitu tadi, semua sayang kepada kita sendiri malah nggak sayang, nggak mencintai diri kita sendiri. Ini jadi bahan renungan. Kalau sudah seperti ini maka tidak bisa kita menyalahkan siapa-siapa ya. Jadi Allah SWT Maha Pengasih Maha Penyayang. Kalau kemudian ada manusia yang masuk ke dalam neraka, ini sebetulnya kebangetan manusianya itu sendiri. Ya, sudah diberi petunjuk, sudah diberi contoh, sudah diberi macam-macam kenikmatan dari Allah SWT, semuanya sayang pada dia, tetapi diri kita. Nah, ini yang menjadi bahan renungan kita ya. Hendaknya kita betul-betul menyayangi kepada diri kita sendiri dalam bentuk dengan kita mentaati perintah-perintah Allah SWT, dalam bentuk kita hidup dengan cara sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya penting
Dan bentuk kasih sayang Allah SWT, ya, bentuk sifat kasih sayang Allah SWT yang terutama, yang sangat penting sekali adalah dengan memberikan kepada kita kefahaman agama. Nah ini ya. Jadi kasih sayang Allah SWT itu bukan dalam bentuk dikasih harta yang banyak, uang yang banyak, ya, dikasih pangkat kedudukan banyak, ya tidak. Itu adalah ujian, fitnah, ya. Jadi jangan salah paham, wah kaya seneng duit akeh, pangkatnya dhuwur, kekuasaannya tanpa batas, ya. Lagi dan lagi, ya, menjadi penguasa berperiode-periode, itu berarti disayang. Tidak, ya. Sifat kasih sayang Allah itu, bukti kasih sayang Allah itu dengan diberikan kepahaman. Apalah artinya harta yang banyak, pangkat kedudukan, bahkan fisik yang hebat, ya, yang kuat, yang cantik, yang gagah, kalau nggak mudeng tentang agama, ya, nyatanya nggak mau melaksanakan perintah Allah SWT, mendengar azan tidak tergerak tidak tergerak untuk melaksanakan sholat, telinganya ya sehat, kakinya ya sehat kuat, rezekinya ya lancar, kok yang nggak mau berangkat ke masjid, rumahnya dekat dengan masjid, ya, itu Masya Allah itu, ya, berarti dia tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah SWT. Oleh karena itu, ya, maka marilah kita berusaha. Dari mana kita tahu tentang masalah-masalah agama? Dari para alim ulama, ya. Ini pewaris para nabi. Jadi kita harus dekat dengan ulama. Kita harus duduk dalam majelis-majelis taklim, ya, kepada para alim ulama. Karena disitulah kita nanti akan mendapatkan pengetahuan tentang kehendak-kehendak Allah SWT, diberikan kepahaman tentang sunnah-sunnah Rasul, ya. Karena satu amalan itu akan mendapatkan nilai yang besar kalau ada dasarnya. Di suatu ketika malaikat Jibril alaihissalam, malaikat yang paling hebat dibandingkan seluruh malaikat-malaikat yang lain, itu malaikat Jibril. Ukurannya sudah luar biasa, besar, sayapnya ratusan, ya, paling hebat. Saking rasa syukurnya malaikat Jibril alaihissalam ini diciptakan oleh Allah SWT, kemudian malaikat Jibril alaihissalam ini melakukan satu amalan. Apa amalannya? Bersujud kepada Allah SWT. Berapa lama? Tidak tanggung-tanggung. Malaikat Jibril alaihissalam ini bersujud selama 2000 tahun. 2000 tahun bersujud dengan penuh khusyuk, dengan penuh rasa syukur, ya, dengan sempurna, dengan sedemikian rupa, sempurna sekali. Setelah selesai bersujud selama 2000 tahun, maka malaikat Jibril alaihissalam ini merasa bangga. Wah, saya melakukan suatu amalan yang luar biasa. Malaikat Jibril mengira tidak ada makhluk lain yang bisa seperti saya melakukan suatu amalan yang hebat, sujud 2000 tahun dengan kesempurnaan. Ternyata Allah SWT beritahu, wahai, ya, malaikat Jibril, sujud kamu yang selama 2000 tahun itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan sujudnya atau sholatnya umat akhir zaman, cuman 2 rakaat. Jadi nanti ada umat akhir zaman sholat 2 rakaat, itu pun dengan segala macam keterbatasan dan kekurangan. Mungkin wudhunya kurang sempurna, yang harusnya dibasahi nggak dibasahi, yang harusnya digosok nggak digosok, yang harusnya disela-selai enggak, ya. Kemudian bacaannya juga barangkali tidak betul panjang pendeknya, ya. Khusyuknya, ya, mikir ke sana mikir ke sini tidak tertib dan sebagainya, ya. Kasarannya itu sholatnya masih asal-asalan, wudhunya asal-asalan. Walaupun begitu, kata Allah SWT, sujud kamu yang sempurna selama 2000 tahun itu tidak ada apa-apanya dengan sholatnya umat akhir zaman nanti, walaupun banyak kekurangannya. Mengapa? Karena bagaimanapun malaikat Jibril alaihissalam ini sujud 2000 tahun itu tidak ada yang memerintahkan, ya. Allah tidak pernah memerintahkan kepada malaikat untuk kamu sujud sebagai rasa syukur
selama 2000 tahun. Tidak, Allah tidak pernah memerintahkan. Itu kemauan ya, karepe malaikat Jibril alaihissalam, karepe dia sendiri ya, pengen sujud tapi tidak ada dasar perintah. Sehingga nilainya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sholatnya umat akhir zaman 2 rakaat. Walaupun ya belepotan, banyak kekurangan ya, banyak kesalahan dan sebagainya, tetapi itu ada perintahnya. Allah merintahkan untuk melaksanakan sholat. Kanjeng Nabi mencontohkan. Ya memang kita namanya manusia biasa, tidak sesuai dengan contoh ya banyak. Tetapi karena ada dasar perintah, ada dasar contohnya, maka menjadi tinggi nilainya di sisi Allah SWT. Ya, tentu saja kalau semakin sempurna sholatnya, ya semakin besar pahalanya. Nah inilah pentingnya kita mengetahui ya, dasar perintah daripada amalan agama. Pentingnya kita mengetahui contoh dari Kanjeng Nabi supaya mendapatkan nilai yang tertinggi di sisi Allah SWT. Itulah pentingnya majelis-majelis taklim ya, yang ada di lingkungan kita masing-masing. Monggo ya kita hadir, duduk dalam majelis-majelis taklim supaya kita ada bukti, ada usaha untuk kita itu memastikan apa yang kita kerjakan ini ada nggak perintahnya. Jangan-jangan apa yang kita amalkan itu hanya sekedar kemauan kita, kemauan kita ya, bukan kemauan Allah SWT, nggak sesuai dengan kehendak Allah SWT, nggak sesuai dengan sunnah Rasul, maka penting sekali. Nah oleh karena itu marilah ya kita biasakan diri kita untuk hadir dalam majelis-majelis taklim. Penting sekali karena supaya apa yang kita kerjakan itu ada nilainya di sisi Allah SWT. Ya namanya manusia tetap ada kekurangan-kekurangan ya, ada kesalahan keliruan. Tetapi insya Allah dengan kita terus berusaha ya, mendudukkan diri kita dalam majelis-majelis taklim, dekat dengan para alim ulama, bertanya tentang masalah-masalah agama, bertanya tentang masalah-masalah dunia supaya bernilai dengan agama, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya, setinggi-tingginya dari semua amalan-amalan ibadah kita. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan ini kami juga akan menyampaikan satu hadis ini yang sangat penting sekali ya. Kita terus terang saja ya, kita akui bahwa kita itu di dunia ini ya butuh yang namanya rezeki. Ya sudahlah, ngaku saja ya. Suatu ketika kita rezekinya seret, gimana ini sudah berusaha kok masih seret juga ya. Sudah berangkat pagi, pulang sore, bahkan sampai malam tetap seret juga rezekinya ya. Ini mungkin karena tadi ya kita lupa niatkan untuk mencari ridho Allah SWT, lupa kita dalam rangka ibadah. Kemudian ini ada satu amalan. Jadi sebetulnya untuk menyelesaikan masalah itu sebetulnya yang paling cepat, paling baik, paling bagus itu dengan amalan sebetulnya. Nyatanya kalau yang udah kita ingin mencari rezeki, kemudian kita berbuat sesuatu, kalau memang belum rezekinya susah ya, ada orang-orang yang tetap susah juga. Makanya ada satu amalan, dan amalan ini harus diyakini ya, tidak boleh kita ini ada amalan ini, katanya kalau diamalkan katanya rezekinya akan berkah, katanya tak coba ini gak jadi, tidak boleh begitu ya. Baiklah, ini akan saya bacakan satu hadis Rasulullah SAW dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka ia tidak akan menderita kefakiran selamanya. Ayo, bagaimana diri kita ya, fakir selamanya? Ya kita susah banget ya, rezekinya seret banget. Jangan-jangan kita ini tadi, selain kita tidak mau berusaha, kita juga ya tidak mau mengamalkan ini ya. Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu an memerintahkan anak-anak perempuannya agar membacanya setiap malam.
Hadis dari Baihaqi dari kitab Syu'abul Iman. Nah, ini modalnya apa? Modalnya harus yakin, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Harus yakin, seyakin-yakinnya. Maka amalkan ini, setiap malam baca surat Al-Waqiah. Bahkan kalau perlu semua anggota keluarga kita motivasi, ayo. Ini kita lagi mengalami kesusahan ini. Ini ada amalan dari Kanjeng Nabi, resep dari Kanjeng Nabi, ya, sahih. Maka dibacakan Al-Waqiah. Maka insya Allah yakin nanti akan mendapatkan keberkahan rezeki. Ya. Jadi namanya rezeki itu luas, ya, jangan dipersempit, jangan diartikan rezeki itu hanya berupa uang saja, ya. Ini rezekinya seret, sempit, kenapa? Duitnya laka, padahal dia sehat, dia selamat, tidak menderita penyakit. Orang itu banyak uangnya itu, tetapi dirawat di rumah sakit, habis uangnya banyak, yang menderita. Jadi rezeki ini pengertiannya luas, maka monggo ya, saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan juga kepada semuanya saja, mari kita amalkan agar rezeki kita berkah, agar dijauhkan dari kefakiran selama-lamanya. Banyak riwayat yang menerangkan keutamaan surat Al-Waqiah. Sebuah riwayat menyebutkan, barang siapa membaca surat Al-Hadid, Al-Waqiah dan Ar-Rahman, ini bahkan 3 surat ya, ia akan dipanggil sebagai ahli surga Firdaus, Masya Allah ya. Tidak hanya sebagai ahli surga, tapi ahli surga Firdaus. Surga Firdaus itu apa? Surga yang paling tinggi. Kalau kita mengamalkan membaca surat ini setiap hari, Al-Hadid, Al-Waqiah dan Ar-Rahman, sudah dibebaskan dari kefakiran, ya, kita dicukupi oleh Allah Ta'ala, dan kita akan dijamin sebagai ahli surga Firdaus. Riwayat lainnya menyebutkan Al-Waqiah adalah surat kecukupan, maka bacalah surat itu dan ajarkanlah kepada anak-anakmu. Sabda beliau lainnya, ajarkanlah kepada istri-istrimu. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sangat menekankan pembacaan surat ini, tetapi sayang karena rendahnya pemikiran kita membaca surat tersebut hanya untuk mendapatkan rupiah. Ini juga diperbaiki niat kita ya. Padahal jika kita membacanya dengan niat untuk mendapatkan kekayaan hati dan akhirat semata, dengan sendirinya dunia pun akan mendatangi kita. Ya, jadi membaca surat itu, mengamalkan amalan ini, itu juga niatnya harus diluruskan. Kalau kita mengejar dunia, kalau kita mengejar akhirat, dunia pasti dapat. Kita menanam padi, itu pasti ikut rumput. Nah, kita membaca ini, Al-Waqiah, Al-Hadid, ya, kemudian juga Ar-Rahman, itu ingin mendapatkan ridho Allah SWT, ingin mendapatkan kekayaan di sisi Allah SWT, maka otomatis itu mengikut, tidak usah kita niatkan ya. Jangan hanya maca Al-Waqiah ben sugih, ben duitnya akeh, jangan ya. Kita ingin mendapatkan lebih daripada itu. Soal itu sebetulnya nggak perlu kita doakan, itu otomatis ya, otomatis kayak tadi. Kalau kita niat menanam padi, itu otomatis rumput akan ikut ya. Tapi kalau kita hanya nanam rumput, jadi orang tukul parine ya bisa nih sih, ya nggak dapat kalau nanam padi, nanam rumput tok ya. Maka tanam padi. Maka demikianlah hendaknya kita dalam mengamalkan amalan ini, kita mengharapkan ridho Allah SWT, kita berharap mendapatkan kekayaan hati, mendapatkan kekayaan dari Allah SWT, mendapatkan surga. Maka otomatis ya, tidak usah kita dikte, nanti dengan sendirinya akan mengikuti, insya Allah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, terutama untuk diri kami sendiri. Apabila ada benarnya datang dari Allah SWT, apabila ada salah kekurangan datang dari diri kami pribadi. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.